siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta seminar dari Asosiasi Big Data Indonesia yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan dan beberapa yang sudah kami lakukan di Kementerian Dalam Negeri, terutama yang terkait bagaimana data kependudukan itu kita susun, kita kelola menjadi sebuah big data yang kemudian terkoneksi dan terintegrasi dengan berbagai lembaga. Kalau kita melihat perkembangan sebuah negara dan dari unsur-unsur berdirinya negara, kita tahu ada 4: pemerintah yang berdaulat, adanya wilayah, ada pengakuan negara lain, dan ada satu unsur yang sangat penting, yaitu penduduk. Bila tidak ada penduduk, saya pastikan negara tidak akan bisa berdiri. Nah, disinilah penduduk Indonesia yang merupakan populasi terbesar keempat di dunia memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam semua proses-proses kehidupan bernegara. 268 juta lebih penduduk Indonesia. Nah, saat ini 268 juta penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, dari Sumatera sampai di Papua, itu berjumlah 268 juta 500.000 lebih. Dan sekarang by name by address sudah tersusun, terdata, terkompilasi ke dalam sebuah big data kependudukan yang ada di Indonesia. Servernya, data centernya, semua ada di Indonesia. Nah, bagaimana big data ini kita bangun? Tentu saja ini proses yang panjang, proses yang sudah kita lalui berpuluh-puluh tahun. Kita tahu salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, salah satunya melalui pemberian identitas dan dokumen kependudukan. Itulah awal dari big data kependudukan. Tugas negara di bidang administrasi kependudukan adalah menerbitkan dokumen kependudukan. Ada 24 dokumen kependudukan. Ada untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan itu seperti orang yang berpindah dari daerah satu ke daerah lain, dari luar negeri ke dalam negeri, dari orang Indonesia yang pergi ke luar negeri. Sedangkan peristiwa penting itu adalah perkawinan, kematian, perceraian, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak. Dulu di Indonesia pelayanan kita meliputi 23 dokumen kependudukan. Ditambah kartu identitas anak yang baru, sekarang ada 24 dokumen kependudukan. Nah, dulu ketika kita mengerjakan semuanya masih manual, belum melahirkan data, hanya melahirkan dokumen. Dengan perkembangan teknologi, lahirlah data-data kependudukan. Maka sekarang outputnya Dukcapil selain dokumen kependudukan juga data kependudukan. Nah, konfigurasi demografi di Indonesia, data kependudukan kita itu terbesar ada di Pulau Jawa. 55% penduduk kita ada di Pulau Jawa, setelah itu di Sumatera. Di Kalimantan sedikit penduduknya, kurang lebih 6%. Lebih banyak di Pulau Sulawesi. Lebih kecil lagi di Maluku, 1,18%. Setelah itu di Papua, 2%. Agak sedikit lebih banyak di Bali, NTB, dan NTT. Nah, inilah konfigurasinya. Dan semua penduduk tadi terdata by name by address di dalam big data kita meliputi 31 elemen data kependudukan. Nah, data kependudukan untuk apa? Pendekatan kita adalah menuju single identity number. Sehingga semua penduduk, pintu aksesnya adalah NIK. Dengan NIK ini, maka penduduk didorong untuk memiliki satu identitas kependudukan, satu KTP, satu kartu keluarga, dan satu alamat yang terdata dalam database. Oleh karena itu kita melakukan cleansing terus-menerus, pembersihan data penduduk ganda. Nah, metode yang paling efektif adalah dengan pembuatan KTP elektronik. Saat ini alhamdulillah KTP elektronik kita perekamannya sudah mencapai 98%. Jadi kurang kira-kira 2% lagi atau setara 4 jutaan.
Penduduk kita yang harus memiliki KTPL 196 juta, yang sudah melakukan perekaman 192 juta. Jadi 4 juta lagi ini yang harus dikejar. Terbanyak ada di Papua dan Papua Barat. Memang ada kendala geografis, kami Dukcapil melakukan perekaman di sana. Nah, big data ini untuk apa? Sudah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 4. Pemerintah mengamanatkan agar data Dukcapil itu digunakan untuk semua keperluan pembangunan. Semua keperluan pembangunan. Antara lain untuk pelayanan publik, untuk alokasi anggaran, menghitung APBN, APBD, alokasi dana desa. Kemudian untuk perencanaan pembangunan, menghitung jumlah guru, jumlah puskesmas, menghitung keperluan jumlah dokter, menggunakan data kependudukan. Kemudian untuk demokratisasi, basis data untuk menyusun DPT, data mentahnya dari Dukcapil. DPT Pileg, Pilpres, Pilkada. Setelah itu KPU melakukan coklit pendataan di lapangan. Yang terakhir untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal, untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan face recognition. Kita sudah bisa menggunakan itu. Mengidentifikasi korban kejahatan dengan biometrik sidik jari korban, atau mencari pelaku dengan sidik jari pelakunya yang sudah ada di data center Dukcapil. Jadi kolaborasi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK untuk melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Nah, bagaimana agar berbagai lembaga ini bisa bekerja sama dan memanfaatkan hak akses verifikasi data? Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri 102 tahun 2019 itu harus dilakukan dengan kerjasama pemanfaatan data. Jadi berbagai lembaga, kementerian, Pemda kerjasama dengan Dukcapil untuk verifikasi data, menggunakan verifikator data yang ada di Dukcapil. Sehingga ini bisa melahirkan Electronic Know Your Customer, EKYC. Nah, dengan EKYC tentu saja ini akan memudahkan berbagai proses, sehingga membuka rekening bank bisa online, pelayanan publik bisa online, mengurus dokumen kependudukan pun bisa online dengan berbasis data kependudukan itu sendiri. Artinya orang sudah memiliki data kependudukan bisa mengurus mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya. Nah, perjanjian kerjasama ini dilakukan, setelah itu dilakukan proof of concept untuk mengecek kelengkapan aplikasi, kecocokan aplikasi dan seterusnya. Tapi sebelumnya dilakukan membuat juknis dulu, petunjuk teknis pelaksanaannya. Dilakukan evaluasi, kemudian nanti diberikan hak akses. Prosesnya tidak rumit dan tidak dipungut biaya. Layanan ini sampai sekarang gratis, tidak dipungut biaya. Nah, berbagai lembaga yang sudah bekerja sama, saya ingat betul tahapannya, ya, jumlahnya. 2013 itu baru 10 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil. 2013. Kemudian 2 tahun kemudian, 2015 ketika saya menjadi Direktur Jenderal, 70 lembaga. Nah, 5 tahun kemudian sekarang sudah 2.819 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk akses verifikasi data. Jadi terjadi lonjakan yang luar biasa tinggi, dan ini menunjukkan bahwa keinginan berbagai lembaga untuk melakukan EKYC itu demikian besar. Mencocokkan data untuk mengetahui who you are-nya itu besar sekali. Berbagai lembaga yang sudah kerjasama, yang paling banyak adalah lembaga perbankan, lebih dari 1.100 lembaga perbankan. Kemudian ada lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, lebih dari 400 perguruan tinggi, kemudian rumah sakit, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, kemudian provider seluler, dan berbagai lembaga. Sudah banyak yang bekerja sama. Nah, untuk dalam rangka COVID-19 juga demikian. Dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan, untuk kartu prakerja, juga untuk bantuan langsung tunai di desa, ya, juga dalam kerangka Kartu Indonesia Pintar itu menggunakan akses ke Dukcapil untuk verifikasi
data. Tentu saja ini tidak semuanya berjalan mulus karena isu tentang kebocoran data selalu ada. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, di Indonesia banyak sekali lembaga yang menyimpan data kependudukan kita. Walaupun pada mulanya itu untuk kebutuhan masing-masing. Misalnya di kampus menyimpan data mahasiswa, di perbankan menyimpan data nasabah, di koperasi menyimpan data anggota koperasi, di Polri menyimpan data untuk pembuatan SIM, di Badan Pertanahan menyimpan data semua pemohon sertifikat tanah, di imigrasi pemohon paspor. Jadi data kita dari mana-mana. Selain itu, kalau Bapak dan Ibu juga sempat, bukalah di Google, ketik paspor, akan keluar banyak sekali nama-nama dalam paspor. Ketik rekening bank, keluar banyak sekali data rekening bank. Ketik juga KTPL, kartu keluarga, akan muncul di situ. Ya, data-data yang ada di sana. Nah, inilah perlunya kita juga memberikan dan melakukan tindakan-tindakan penyadaran untuk melindungi data pribadi. Ini menjadi sangat penting karena masyarakat harus diedukasi, lembaga pengguna harus diedukasi, dan lembaga yang menyimpan data juga harus diedukasi agar pemanfaatan dan penggunaannya bisa menjadi tepat sasaran dan tepat manfaat. Nah, untuk itu dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu mendorong agar di Indonesia terwujud integrasi data dan interkoneksi. Juga dilakukan berbagi pakai melalui sharing verifikasi data. Nah, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan data demografinya siap menjadi integrator data. Ya, kalau mau buka rekening bank, cek data kependudukannya. Mau urus asuransi, cek data kependudukannya. Berobat di rumah sakit, cek data kependudukannya. Mau pinjam kredit di bank, di lembaga pembiayaan, leasing, juga langsung cek data kependudukannya. Kalau datanya cocok, who you are-nya benar, langsung diproses ke transaksi berikutnya. Nah, inilah sumbangsih big data kependudukan yang ada di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin dari semua kekurangan kami dalam pelayanan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.